Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan, dan subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pentingnya kebersihan udara terhadap pernapasan. Manusia memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen dapat diperoleh melalui udara yang bersih. Jika udara kotor, sistem pernapasan kita dapat terganggu. Salah satu penyebab udara kotor adalah asap hitam dari kendaraan bermotor. Udara kotor harus kita hindari. Segera tutup hidung dan mulut jika udara di jalan yang kita lewati kotor. Selain itu, kita bisa menghindar ke tempat yang memiliki udara bersih. Salah satu contoh tempat yang memiliki udara bersih adalah tempat yang memiliki banyak pohon. Faktor penyebab gangguan pernapasan. Kita memerlukan udara bersih untuk bernapas. Kita akan mengalami gangguan pernapasan jika menghirup udara yang kotor. Selain udara kotor, gangguan pernapasan juga bisa disebabkan faktor lain. Mari kita simak beberapa faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan. Faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik disebabkan karena adanya kelainan pada organ pernapasan. Salah satunya adalah pada bayi yang lahir secara prematur. Organ pernapasan pada bayi yang lahir secara prematur belum sempurna. Oleh karena itu, bayi tersebut memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua adalah faktor penyakit. Penyakit yang menyerang organ pernapasan adalah asma, influenza, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Penyakit ini dapat mengganggu proses bernapas kita. Kita dapat mengalami sesak napas, batuk, dan hidung tersumbat. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan asap pembakaran sampah bisa menyebabkan udara menjadi kotor. Oksigen yang terkandung dalam udara kotor sangat terbatas, sehingga dapat menyebabkan kita batuk dan sesak napas. Kita sudah belajar faktor penyebab terjadinya gangguan pernapasan. Untuk memudahkan kita dalam belajar, kita dapat menulis penyebab gangguan pernapasan dalam bentuk peta pikiran. Mari kita simak peta pikiran penyebab gangguan pernapasan berikut. Faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Yang pertama, faktor fisik, yaitu cacat bawaan. Yang kedua, kelainan organ pernapasan. Faktor yang kedua, faktor penyakit, yaitu asma, influenza, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan asap pembakaran sampah. Perbedaan udara di kota dan di desa. Udara bersih sangat bermanfaat bagi organ pernapasan manusia. Udara bersih dapat kita rasakan di desa. Di desa, banyak pepohonan yang besar dan tanaman hijau. Pohon dan tanaman merupakan penghasil oksigen. Oksigen dihasilkan dari proses fotosintesis pada tumbuhan. Daun-daun dapat menyerap karbon dioksida sehingga udara menjadi segar dan bersih. Udara segar jarang kita temukan di kota. Udara di kota sudah tercemar karena penuh dengan pabrik dan kendaraan bermotor.
Pabrik dan kendaraan bermotor menghasilkan asap hitam sehingga udara menjadi kotor. Udara kotor mengandung sedikit oksigen sehingga dapat menyebabkan gangguan pada organ pernapasan kita. Upaya membuat udara di lingkungan rumah menjadi segar. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membuat udara di lingkungan rumah terasa segar. Di antaranya adalah melengkapi rumah dengan ventilasi, menjaga kebersihan rumah, dan menanam tanaman di lingkungan rumah. Penyakit pada organ pernapasan. Organ pernapasan manusia dapat terserang penyakit. Terdapat beberapa penyebab yang berasal dari dalam maupun luar tubuh. Berikut ini beberapa penyakit pada sistem pernapasan. Penyakit pada organ pernapasan yang pertama adalah asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan, atau kelelahan. Gejala penyakit asma yaitu dada terasa sesak, batuk, dan napas terasa berat. Pengobatan asma dapat dilakukan dengan pemberian inhaler. Yang kedua adalah flu. Flu adalah gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejala penyakit flu yaitu sakit kepala, demam, kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat oleh lendir, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Pengobatan flu dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang ketiga, bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejala penyakit bronkitis yaitu batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatan penyakit bronkitis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, serta mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang keempat adalah tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejala penyakit tonsilitis yaitu membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Selain itu, muncul selaput putih di sekitarnya. Pengobatan penyakit tonsilitis dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, serta mengonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Selanjutnya adalah pneumonia. Penyakit ini adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri. Gejala penyakit ini yaitu batuk dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatan bisa dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Selanjutnya, emfisema. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Gejala penyakit emfisema yaitu penderita mengalami sesak napas yang begitu hebat karena terperangkapnya udara di dalam alveolus dan tidak maksimalnya pertukaran udara di dalam paru-paru. Penyakit emfisema disebabkan oleh polusi udara dan zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Pengobatan penyakit ini dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, menghindari asap rokok, dan menjaga pola hidup sehat seperti olahraga secara teratur. Yang ketujuh, kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok.
Gejala penyakit kanker paru-paru yaitu batuk yang terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah, berat badan menurun, dan nyeri di dada. Pengobatan penyakit kanker paru-paru dilakukan dengan melakukan kemoterapi dan radioterapi. Berikutnya adalah tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit paru-paru yang ditandai oleh munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Gejala penyakit ini yaitu penderita akan mengalami napas yang terengah-engah, demam, keringat di malam hari, dan berat badan turun. Pengobatan penyakit ini dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Judul berikutnya adalah cara mencegah penyakit pada organ pernapasan. Kita dapat melakukan berbagai cara agar terhindar dari penyakit-penyakit pada organ pernapasan. Cara yang bisa kita lakukan adalah membiasakan diri hidup bersih dan sehat, melindungi diri dari udara tercemar, berolahraga secara teratur, dan istirahat yang cukup.